Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafian Rizkullah. Sekarang saya ada di semester 5 dari jurusan Sistem Informasi di Universitas Terbuka. Untuk NIM saya 0514511821. Di sini saya mau mengerjakan tugas satu dari mata kuliah pemrograman berbasis piranti bergerak, yang dimana di sini kita diberikan soal seperti ini. Soalnya kita langsung soal saja. Nah, ini soalnya kita diberikan 3 soal, yaitu yang harus dikerjakan menggunakan TypeScript ya. Untuk ketiganya, soal 1, soal 2, soal 3 ini untuk membuat pola segitiga, yang kedua membuat deretan matematika, dan yang ketiga membuat bilangan prima ya. Langsung saja, di sini saya sudah menyiapkan ya untuk mengerjakannya dengan menggunakan Visual Studio Code, dan di sini saya sudah menginstal Node.js dan juga TypeScript-nya. Untuk teman-teman yang mau install Node.js bisa dibaca aja di websitenya untuk Node.js ini, nodejs.org, sama untuk TypeScript-nya di typescriptlang.org ya. Nanti bisa dibaca saja untuk step-stepnya bagaimana untuk menginstalnya. Oke, lanjut ke soal saja. Di sini nomor 1 tadi kita membuat untuk pola segitiga. Saya langsung masuk ke code-nya saja. Pertama saya mau membuat fungsi untuk mencetak segitiganya dulu. Di TypeScript-nya kita pakai function cetak segitiga misalkan. Terus di sini untuk parameternya kita bisa tinggi ya, karena kan tadi ada tinggi segitiganya itu harus berapa ya. Tingginya itu tipenya number, dan ini fungsinya itu void. Nah, terus untuk mencetak segitiga di sini kan ada tergantung level dari NIM yang diambil. Berarti kita menggunakan looping atau perulangan untuk mencetak tingginya ya. Jadi di sini for let i-nya itu sama dengan 1 karena minimal tingginya itu 1. Terus i-nya kurang dari tingginya sampai kita loop sampai tinggi, dan i plus plus ya. I plus plus. Terus karena ini looping tingginya, ada yang salah. Terus di sini di dalamnya kita membuat variabel baru yaitu baris. Baris ini akan kita masukkan tipenya itu string atau karakter. Nah, di sini kita kosongkan dulu karena barisnya akan kita define di sini. For kita akan melakukan perulangan lagi, let buat variabel baru yaitu j-nya sama dengan 1 karena minimal 1. Terus j-nya kurang dari i ya, karena dia di dalam looping i seperti ini. Terus j plus plus ya. Kita akan buat barisnya. Di sini barisnya ini yang ke pinggir ya, plus sama dengan j. Terus kita akan beri separator berupa karakter 1 saja di sini. Lalu setelah for-nya beres, for di dalamnya ini beres, kita akan tampilkan ke konsol log baris. Nah, ini trim, di trim itu untuk menghapus spasi kiri kanan ya. Nah, ini sudah jadi fungsi segitiga. Jadi kita bisa menggunakan fungsi ini untuk mencetak segitiga. Nah, di sini kita akan membuat konstan untuk NIM kita. Masukkan NIM, cons NIM. Nah, ini NIM saya tuh 051821450. 051451821. Terus untuk mengambil di sini 3 digit terakhir ya. 3 digit terakhir. Nah, ini kan jika tinggi segitiganya 5, maka menampilkan baris 1 sampai 5 ya, 3 digit terakhir. Contoh ya, di sini NIM-nya itu 3 digit terakhir, digit terakhir itu 3 ya di sini ya. Berarti dia akan menampilkan 3 level. Kalau di NIM saya berarti kan 1 ya. Berarti ya nanti harapannya menampilkan 1 level ya. Kita buat konstan baru untuk mengambil digit terakhir dari NIM saya.
karena ini harus dibuat integer. Nah, ini saya akan mengambil nim char add nim length min 1 ya. Ini berarti karena ini tipenya itu string ya, terus kita akan mengambil satu digit terakhir dari string tersebut. Jadi kita mengambil length atau panjang dari stringnya, terus dikurang 1, berarti mengambil digit terakhir ini nih. Misalkan panjangnya 10, kurang 1, 9, berarti ambil yang ini. Terus setelah itu kita akan mencetaknya ya, console log dulu. Kita akan console log dulu nim saya berapa. Nim untuk di TS ini menampilkan nim bisa kayak gini ya. Nah, ini kayak gini. Nah, seperti ini. Ini bisa menampilkan nim, terus kita akan tampilin juga nih digit terakhir. Kita tampilin dalam console log yang beda. Digit terakhir, nih nimnya segini, digit terakhirnya apa, terus console log lagi buat pola segitiganya. Console log pola segitiga. Pola segitiganya gimana? Nah, terus di bawah pola segitiga kita akan cetak segitiga dengan menggunakan fungsi yang di atas ya. Nah, ini expected tutup berarti kita ada yang kurang. Ini harusnya kita kurang 1 untuk menutup fungsi yang di atas. Nah, seperti ini. Ini kelebihan ya. Harusnya gitu. Nah, seperti ini harusnya. Nah, kita akan coba dengan nimang ini. Cara menjalankannya tinggal ts node soal 1.ts ya. Nah, karena ini nimnya berakhiran 1, berarti digit terakhirnya itu 1 dan pola 3-nya 1. Kalau saya ganti misalkan ini jadi 4 nih. Ini harusnya menjadi 4 level. Nah, seperti ini ya. Jadi 1 2 3 4 1 2 3 4. Jadi 4 level seperti itu. Oke, lanjut ke soal nomor 2. Soal nomor 2 ini kita diminta untuk membuat deret matematika dari nim yang dimasukkan ya. Dan 2 digit terakhirnya itu adalah angka di mana deret itu mulai, terus digit ketiga dari belakang plus 1 itu adalah beda stepnya ya. Jadi kalau di sini contohnya bedanya 1, berarti naiknya 1 ya. Kita langsung saja untuk ke soal nomor 2. Nah, di sini soal nomor 2 ini saya membuat fungsi juga. Functionnya itu namanya kalau tadi namanya cetak segitiga, sekarang cetak deret gitu ya. Start numbernya berapa, ini tipe datanya itu number ya. Terus step atau beda step number juga karena bedanya harus number jumlah. Terus jumlahnya berapa, ini void juga ya, tutup dulu. Terus di sini kita akan membuat array untuk deretnya. Let deret itu array of number, yang mana kita akan kosongkan dulu ya array of numbernya. Terus for let i sama dengan 0, i kurang dari jumlah i plus ya, karena kan nanti ada jumlah terakhirnya. Terus kita akan membuat deret dot push start plus i dikali beda ya. Jadi kan i ini selalu 1, i ini akan jadi 1 ya. Deret dot push i dikali bukan beda ya, ini step. Oke, start dikali ya. Lalu di sini kita akan console log untuk ngejoin datanya. Jadi di sini di fungsi deret ini penjelasannya itu kita membuat array of deret atau yang tipe datanya number. Ya, terus kita membuat
perulangan atau looping untuk nge-push data ke array number ini, yang mana datanya itu dimulai dari start ditambah i dikali step ya. Step itu perbedaannya tadi ya, seperti di soal step. Berarti kan kali dulu akan dieksekusi. Jadi misalkan i-nya itu 2, 3, 4 gitu kan. Nah, dikali step, misalkan stepnya 2, ya dia bakal 2 kali 1 tambah start gitu. Nah, terus kita masuk buat konstan lagi, konstan name. Terus kita buat konstan lagi seperti ini, misalkan name saya lagi. Terus kita akan ambil konstan untuk ambil 2 digit terakhir. 2 digit terakhir. Sama dengan kita masukkan ke integer ya, karena ini harus masukkan ke integer. Name dot slice -2 ya. Di sini penjelasannya itu ada yang salah. Penjelasannya itu adalah slice ini digunakan untuk mengambil langsung digit berapa digit terakhir gitu. Ya, karena di sini -2 berarti 2 digit terakhir. Berarti yang ini nih. Kalau -1 berarti cuma 1 aja. Terus dari situ kita ambil 3 digit dari belakang, berarti cons digit ketiga dari belakang. Sama dengan parse in, kita masukkan ke integer karena number. Nah, di sini kalau mau ngambil satu aja berarti kan pakai yang caret ini. Name length berarti ngambil 3 di sini ya, 8 ya. Oke, terus kita akan cons beda step. Bedanya itu diambil dari digit ketiga dari belakang plus 1 ya tadi ya. Nah, ini terus habis itu kita akan masukkan ke console log name, terus 2 digit terakhir, terus juga step ya. Ini digit ketiga dari belakang berapa, stepnya berapa, terus kita akan cetak deretnya. Jumlahnya ini tergantung kita mau berapa jumlahnya. Kalau di sini 10 angka pertama berarti kita akan memasukkan 10 ya di sini. Nah, ini masukkan 2 digit terakhirnya berapa, startnya untuk startnya, terus digit ketiga dari belakang itu dipakai untuk menghitung step plus 1 dan juga kita akan mencetak 10. Nah, kita akan jalankan soal 2 ya. Nah, di sini karena name-nya segini, kita akan cetak 10, stepnya itu 9 ya. 2 digit terakhir kan 21, 8 itu digit yang ke-3 dari belakang, plus 1 9. Jadi loncatnya dimulai dari 21 dan loncat 99 ya. Dan mencetak 10. Di sini 21 ke 1 9, 3 10 ke 3 9 9. Nah, ini sudah sesuai. Lanjut ke nomor 3. Nomor 3 ini untuk mencetak mengecek ya bilangan prima dan dari datanya itu dari NIM juga, yaitu diambil dari 2J terakhir. Contoh NIM-nya ini ya, 2J terakhir 13 ditambah 10 ya. Berarti 2J terakhir ditambah 10 sehingga jadi 23 batas akhir. Jadi batas akhir pengecekannya itu sampai NIM kita ditambah 10 dan kalau mulainya dari 1 cuma batas akhirnya aja yang ditentukan, bilangan prima yang dicetak. Langsung saja ke code-nya. Di sini saya mau membuat function juga untuk mencetak bilangan primanya. Function is prima untuk mengecek apakah ini bilangan prima atau bukan. Angkanya berapa? Angka itu pasti number. Terus return-nya itu boolean karena akan mengembalikan true atau false ya di sini. Nah, terus kalau void di sini kan dia tidak mengembalikan apa-apa, tapi kalau boolean kita harus nge-return apakah ini true atau false gitu. Ya, jadi kalau untuk mencetak bilangan prima gampang ya sebenarnya. Tinggal cek aja apakah bilangan ini habis dibagi 1 atau tidak ya. Jadi tapi
Kalau dia bilangannya kurang dari 2 atau 1 atau 2, itu berarti kalau 1 kan bukan bilangan prima, dimulai dari angka 2. Berarti kita harus meng-exclude yang kurang dari 2. If angkanya itu yang dimasukkan kurang dari 2, maka return false. Terus kita akan melakukan looping untuk ngecek apakah ini prima atau bukan. I-nya dimulai dari 2 ya. Terus I-nya itu kita kali dengan I. Jadi dikalikan, terus I kali I kurang dari sama dengan angka yang dimasukkan oleh user. I plus plus. Terus di sini if angkanya itu dibagi 1 sama dengan 0, maka return false. Jadi ketika angkanya itu dibagi dengan I kali I, misalkan I-nya itu 2 kan tadi kan. Terus dicek apakah dia habis dibagi dengan I-nya itu sendiri. Kalau habis maka dia bukan bilangan prima. Kalau iya, setelah pengecekan maka dia bilangan prima. Terus di sini saya akan membuat satu function lagi, cetak bilangan prima. Batasnya aja number ya. Di sini void const prima. Di sini akan membuat array number. Terus di dalamnya itu saya akan membuat pengecekan apakah ini prima atau bukan ya. Batasnya kan gini, I-nya sama dengan 2 karena bilangan prima harus dimulai dari 2. 1 itu bukan bilangan prima. If is prima, maka prima push. Terus console log ya. Nah di sini ini ada yang salah, function. Nah harusnya function namanya. Nah di sini sudah. Jadi ketika dia bilangan prima, maka dia memasukkan ke array bilangan prima ya, array of number bilangan prima di push. Terus di sini kita akan log dengan merubahnya jadi string dengan join. Join ini jadi intinya ngejoin array yang ada dalam suatu array dan memformatnya jadi string. Di sini separatornya pakai koma ya. Nah, kita masukkan nim kita di sini 821, terus const 2 digit terakhir. Ngambil data 2 digit terakhir ya di sini. 2 digit terakhir, terus batas akhir. Kita akan ambil batas akhir. Batas akhirnya itu kan tadi 2 digit terakhir ditambah 10 ya. Tadi berarti kan 2 digit terakhir itu 21 tambah 10. Terus kita akan console log. Nim-nya berapa, 2 digit terakhirnya berapa, terus batas akhirnya berapa, terus bilangan prima yang dari nim ini berapa. Kita akan jalankan saja. TS node soal 3.ts. Nah, di sini 2 digit terakhir kan 21 ya. Terus batas akhirnya itu 31 karena kita tambah 10. Berarti dia akan mengecek nih dari nomor 1 sampai ke 31. Ini mana aja yang bilangan prima ya. Nah, ini sudah sesuai dan sudah selesai juga ketiga soalnya. Saya rasa sudah cukup. Kalau begitu terima kasih atas perhatiannya. Semoga penjelasannya bisa dapat dipahami. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.